2 minggu setelah selesai Pilpres, sebenarnya kita udah siap-siap, ya, karena kita lihat pada waktu itu banyak sekali warga Jakarta yang meminta Pak Anies untuk kembali ke Jakarta. Dan kita lihat ini kemungkinan juga dengan antusiasme warga Jakarta yang di mana-mana meminta dan hampir setiap hari datang ke rumah Pak Anies untuk kembali memimpin Jakarta. Dari sana saya berpikir ini harus dipersiapkan. Masalah Pak Anies nanti maju atau tidak itu soal kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada di seluruh tanah air, terutama untuk wilayah Jabodetabek dan khususnya Jakarta, dan juga para diaspora kita yang ada di Amerika, Australia, Eropa, Asia, dan tentunya di belahan dunia lain. Nah, dalam kesempatan ini saya Utari Sulistiawati, kita akan berbincang-bincang khusus mengenai peluangnya Mas Anies atau Anies Rashid Baswedan dalam Pilgub DKI. Memang sampai hari ini Anies belum memilih calon wakil gubernurnya. Nah, tetapi ini sudah banyak yang mengutarakan di dalam analisanya, mungkin juga ada yang ekstrim dengan mungkin bisa bergandeng dengan Ahok atau mungkin bisa bergandeng dengan Sidul. Nah, ini pada kesempatan ini kami mengundang khusus Mas Iwan Tarigan. Beliau adalah koordinator relawan Anies. Tapi sebenarnya beliau juga dulu masuk di dalam timnas Amin. Ya, gimana? Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam Ibu Tari. Ya Allah. Terima kasih atas undangannya. Kelihatannya seger nih Mas ya. Ya, harus seger terus Ibu ya. Ya, jadi tidak lepas dari Mas Anies ya. Selalu bersama Pak Anies. Selalu bersama Pak Selalu Anies. bersama Pak Anies. Jadi waktu di Pilpres kita juga pernah diundang oleh Pak Iwan Tarigan, pertemuan di Gedung Joang ya, waktu Betul. itu bertemu ratusan perwakilan dari relawan Amin. Nah, 450 ya, waktu itu luar biasa. dari seluruh Indonesia. Nah, waktu itu kita masih mematangkan persiapan terakhir dari dan evaluasi mengenai BIMTEK ya Pak ya, waktu Betul. itu ya. Betul. Nah, sekarang ini kita akan bertanya sama Mas Iwan, udah sampai di mana nih Mas gregetnya dari para relawan Anies ini di wilayah DKI? Ya, terima kasih Bu Utari. Jadi memang para relawan ini sebenarnya sudah 2 minggu setelah selesai Pilpres, sebenarnya kita udah siap-siap. Ya, karena kita lihat pada waktu itu banyak sekali warga Jakarta yang meminta Pak Anies untuk kembali ke Jakarta. Dan kita lihat ini kemungkinan juga dengan antusiasme warga Jakarta yang di mana-mana meminta dan hampir setiap hari datang ke rumah Pak Anies untuk kembali memimpin Jakarta. Dari sana saya berpikir ini harus dipersiapkan. Masalah Pak Anies nanti maju atau tidak itu soal kedua. Waktu itu langsung saya kumpulkan kembali ketua umum relawan. Jadi ketika Bu Utari saya undang juga ke Gedung Juang itu, Pilpres itu relawan yang terdaftar itu ada waktu itu 956. Iya. Penutupan sampai Pilpres itu relawan itu berjumlah 1015 simpul relawan. Simpul relawan ya. Nah, pada saat itu kan seluruh Indonesia. Iya. Ya, ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, macam-macam ya seluruh Indonesia. Sumatera begitu.
pada saat mempersiapkan Pak Anies di Pilkada Jakarta, terkumpullah lebih dari 200 ketua umum relawan. Seperti itu. Nah, kita mulai berkumpul lagi, membuat grup lagi, ya, itu khusus untuk Jakarta. Khusus Dan di mulai Jakarta. kita lakukan pergerakan-pergerakan, ya, pergerakan-pergerakan, dan kita data masalah-masalah. Akhirnya kita juga mendapatkan masalah-masalah peninggalan atau apa yang sudah dilakukan Pak Anies pada saat itu. Misalnya, ya, Ya. KJP itu dikurangin, ya, penerimanya. Oh iya. Jauh sekali, ya. Kemudian KJMU itu yang kita dapatkan dari 19.000 akhirnya berkurang jadi 7.000 Waduh. penerima. Jadi 12.000 itu berkurang. Itu artinya- Mohon maaf, KJU singkatan apa? KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, ya. Oh iya, Ya, itu iya. untuk mahasiswa Jakarta yang punya kualifikasi, pinter lah ya, beasiswa, tetapi dari keluarga yang tidak mampu. Itu 12.000 penerima pada saat Pak Anies, kemudian berkurang jadi 7.000. Dan banyak sekali mahasiswa yang tadinya bisa kuliah, akhirnya berhenti kuliah. Dan ini banyak sekali yang komplain dan menyampaikan kepada Pak Anies, ya. Kemudian kartu lansia yang tadinya hanya menerima 600.000 per bulan, itu turun jadi 300.000. Waduh. Dan banyak sekali lansia-lansia di Jakarta itu juga datang ke rumah Pak Anies, melihat ini sudah tidak benar PJ sekarang. Begitu juga Kampung Susun Bayam, itu apartemen itu, rumah susun. Iya itu Ya, Pak. Aduh. bukan apartemen tapi rumah susun, ya. Itu pada saat Pak Anies itu sebenarnya sudah menyerahkan kuncinya, tetapi dari PJ sekarang melalui Jakpro itu tidak jadi diberikan, ya, dan mereka beralasan itu untuk karyawan JIS, sedangkan yang sudah diberikan Pak Anies itu adalah itu warga yang tadinya memang tinggal di sana. Karena Pak Anies ini begini, Bu, Pak Anies ini kan jarang kita menemukan pemimpin yang luar biasa seperti ini. Iya. Ya, pendidikan sangat bagus, ya, tata krama sangat bagus, etika sangat bagus, dan juga peduli sama rakyat kecil. Iya. Karena prinsip beliau itu begini, itu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Iya, itu saya ingat sekali. Ya, jadi Ya, bayangkan slogannya. hari ini saya rasanya kalau keadaan macet Jakarta itu sangat capek bawa mobil. Ya, saya tadi dari Jakarta Selatan ke sini, bayangkan saya turun di depan hanya membayar 3.500 karena terintegrasi. Iya, Terintegrasi enak sekali. Jadi kalau saya bawa mobil, kemarin saya rapat di White House, ya, dengan relawan, saya bawa mobil, aduh capek sekali saya. Padahal Jakarta Selatan sama Jakarta Selatan. Iya. Bayangkan kalau ini sudah dari ujung ke ujung, itu jauh lebih enak dari pakai Transjakarta. Betul. Seperti itu, Bu Utari. Jadi kita terus mendata, ya, dan mengembalikan, dan mana masyarakat tadi yang tadinya menerima jadi tidak menerima, kita coba kembalikan lagi semuanya dan mendata masyarakat itu. Dan juga kita mulai lagi memperkenalkan bahwa apa yang mereka dapatkan pada saat Pak Anies nanti akan tetap didapatkan, dan kita usahakan akan diperbanyak, dan kita sampaikan ke Pak Anies, ya, bukan 19.000, nanti kita tambahkan lagi. Karena kata Pak Anies begini, janganlah pelit-pelit kepada warga Jakarta. Jadi dari rakyat untuk rakyat, bukan Betul. untuk penguasa, seperti itu. Begitu, Bu Utari. Iya. Jadi begitu perkembangan yang sudah kita lakukan, kita hampir tidak ada libur dari Pilpres, kita lakukan lagi perjuangan ini karena memang rakyat Jakarta meminta Pak Anies untuk kembali memimpin Jakarta. Iya. Begitu, Bu Utari. Iya. Jadi kita juga menganalisa dari berita-berita, terutama keluhan-keluhan dari warga Jakarta, ya, yang merasakan perbedaan antara waktu dipimpin Pak Anies kemudian dengan PLT ini kok ada yang berkurang, kemudian mereka ada yang digusur, ada yang gitu kan. Jadi Betul. saya rasa
Jakarta masih membutuhkan Pak Anies untuk melindungi rakyat yang di bawah. Saya merasakan Tepatnya memang memanusiakan lah. memanusiakan. Memanusiakan Iya. rakyat ini Iya. yang kecil itu lebih Iya. lebih bahagia lagi. Nah dulu kan untuk veteran apa semua kan dibebaskan untuk membayar PBB segala Ya. itu kan. Jadi mereka tidak tergusur dari jalan-jalan rumahnya. protokol kan. Dalam Ya, protokol betul. mereka karena tidak kuat membayar pajak gitu kan. Betul, betul. Nah ini memang sangat apa yang sudah terjadi sewaktu Anies meninggalkan DKI itu diharapkan bisa kembali pulih dan mungkin akan ditingkatkan karena saya rasa PAD Jakarta kan tidak menurun Pak ya. Tidak, Nah, tidak. jadi seharusnya porsi untuk rakyat itu tetap tidak berkurang gitu kan. Malah harus ditambah. Nah, kemarin kita lihat ada pemogokan Jengko. nah itu. Ya, nah, itu juga kan belum pernah waktu Anies ada pemogokan itu kan belum ada. Jadi kan karena katanya belum dibayar. Nah, ini kan sesuatu yang miris gitu loh. Nah, ini kan memang sejak 15 Februari 2024 Jakarta tidak lagi statusnya berubah ya, tidak lagi jadi ibu kota. Nah, ini kan Undang-undang DKJ-nya ada, tetapi sampai saat ini masih ibu kota sebelum ada pilpresnya. begitu Bukan ya. pilpres, kepres. Kepresnya ya, Selama belum ada kepres, tetap aja ibu kota. begitu ya. Pusat Jadi pemerintahan masih di sini. masih kan? Masih. Nah, jadi ini Soalnya kita nanti sudah ada kepres, Iya. bahwa pemindahan. Ya, dengan kesiapan di sana yang baru ada istana saja, belum ada yang lain-lain. Iya. Pindah. Jadi di sana belum ada namanya, di sini sudah ini menjadi bingung sekarang karena apalagi ada 2 upacara Pak ya di IKN dan di Ya. sini kata jadi bingung. Jadi kita memang berharap ya tentunya rakyat Jakarta dengan relawan dan tentunya mahasiswanya juga ya Pak ya saya rasa. Tapi mungkin banyak dari mereka yang di sini in the cost itu. Gimana ya Pak? Nanti kalau pas pilgub mereka bisa kalau bukan warga DKI nggak boleh kan ya? Nah, itu gimana? Sebenarnya kalau bukan warga DKI nggak boleh. Nggak boleh, udah pasti kan ya? Ya. Ya. Jadi Bukan banyak. memang untuk warga DKI. Iya, jadi kalau warga DKI itu kalau kita hitung mungkin setelah jam kerja ya, yang Jabodetabek pulang, nah itu sisanya kan warga DKI. Total warga DKI berapa sekarang Pak Iman? DPT-nya itu 8 juta. DPT 8 Ya. juta. Kalau hari kerja berarti ya Bisa sampai 12-13. bisa sampai hampir 20 juta. Iya. 20 Jadi ini juta. 8 juta itu Ya, DPT. Mas Iwan sudah memastikan nggak itu benar nggak datanya? Kan kita mesti cek lagi tuh. Apakah sesuai dengan Dukcapil atau apa kan kemarin itu? Kalau Jakarta ini kemungkinan besar Rapi masih ya rapi karena dekat dengan ibu kota. dengan ibu kota. Tapi dengan adanya Daerah-daerah itu kadang kita sulit. Iya, Tapi kalau Jakarta ini sulit untuk melakukan kecurangan. kecurangan. Jadi masuknya TKA itu tidak serta merta mereka mendapatkan KTP DKI enggak ya? Pak? Tidaklah. Tidak Kan ya? harus pindah dulu kan. Nah, Pindah itu kan DKI. dulu ada rumor-rumor seperti itu. Jadi kan nanti misalnya ya mungkin ini masih ke depan ya kayak PSN PIK 2 segala itu kan mereka ke depannya kan pasti jadi warga DKI atau tidak belum tahu ya. PIK 2 itu memang bukan warga DKI itu. Sekarang itu kan PIK 2 itu masuk Tangerang. Masuk Tangerang ya. Tangerang. Oh, Jadi itu sudah lewat tol seberang sana. Oh, itu jadi- sampai ke Serang sana. Jadi jadi- bukan Jakarta lagi. Oke, Jadi banyak orang salah sangka. Nah, kalau ini kenapa perlu ini. reklamasi itu masih diperbolehkan. Mereka nggak tahu itu bukan Jakarta lagi, itu sudah masuk Tangerang. Oke. Gitu. Jadi kita berbasis pada DPT 8 juta ini ya. Iya, betul. Oke. Nah ini kiatnya apa ini Pak Mas Iwan nih supaya bisa Anies menang dengan telak nih? Ya, kita terus sosialisasi ke warga, ya seperti yang tadi, bahwa memang warga mendapatkan haknya. Ya, warga itu harus diberitahu bahwa mereka selama ini mendapatkan itu, gitu. Dan itu akan diperbanyak. Transportasi publik yang terintegrasi yang belum selesai. Oh Ya, gitu. belum selesai karena beberapa ya Ibu ya. Tadi saya lihat di dekat kantor ini Matraman, ya, itu sebenarnya harusnya
bisa dilakukan seperti CSW yang di Kejaksaan ASEAN itu. Itu belum selesai karena haltenya ini tadi kalau saya rasakan kalau ibu hamil atau lansia itu Iya. sangat menderita, ya. Kalau CSW kan sudah ada lift. Iya, Manusia, betul. Iya. lebih bagus, lebih manusia. Ini kan Oh, yang di panjang. Matraman ini, Ya, Pak. di Iya, Matraman betul. kan sebenarnya sama persis. Iya, betul. Ya, itu ada Masih perempatan terlalu naik turun juga. dan jauh Jauhnya jalan. dan Iya. tidak nyaman, ya. Oke. Kalau CSW, Ibu udah pernah ke CSW? Ya, CSW sudah. Wah, enak kan, Iya. beda ya. Sama Iya. kan sebenarnya. Iya. Jadi artinya itu ini peninggalan Pak Ahok. Jadi halte yang dibangun Pak Ahok itu tidak ramah kepada ibu Hamil, dan lansia. lansia. Nah, di zamannya Pak Anies saja yang memikirkan sampai hal kecil. Bagaimana lansia, ibu hamil, itu semuanya dari lift, dan kemudian semuanya halte itu bukan hanya secara estetika bagus, tetapi memikirkan ibu hamil, lansia, dan itu kelebihannya Pak Anies. Iya. Dia sangat detail dan sangat peduli sama lansia, pahlawan, orang cacat. Iya. Jadi itu betul-betul jadi warga itu bahagia, bukan hanya dibangun, tetapi warga itu juga bahagia. Bahagia. Seperti itu, Bu Oke. Tari. Nah, ini kembali ke DPT 8 juta ini, Pak, lebih banyak wanita atau prianya ini, Pak, kalau DKI ini? Ya, hampir sama, Bu. Hampir sama. Tuhan itu luar biasa kok. Jadi jadi ini memang Jadi emak-emak 4 ini juta, nanti 4 juta gitu iya. ya. Jadi kalau DPT itu saya juga kadang melihat itu baca laporan-laporan itu luar biasa ya Tuhan itu. Karena laki-laki dan perempuan itu hampir sama di DKI ya. di mana-mana di dunia ini, Bu. Oh. Ya, jadi hampir sama dibuat jarang yang ini yang sangat Oke. timpang gitu. Hampir sama. Jumlah Iya. perempuan dan laki-lakinya itu hampir sama. Ya, oke. Ini sekali lagi, jadi kiatnya Mas Iwan ini untuk relawan ini apa nih? Selain sosialisasi, nanti apa gimana nih strategi kampanyenya? Pengen tahu nih kita. Kita strategi kampanye kita pasti sosialisasi ya, Bu, door to door. Door to door. Ya. Jadi kita sekarang banyak bergerak di RT RW, ya, kita dirikan posko-posko menerima keluhan ya, masyarakat. Ya, jadi kita banyak sosialisasi sampai ke rumah-rumah. Dan itu terus kita lakukan sudah hampir 2 bulan nih, terus menerus. Oh gitu ya. Jadi terus menerus kita lakukan door to door, ya. Kemudian kita tampung dan kita lihat banyak sekarang masyarakat yang buat spanduk Jakarta memanggil, ya. Oh iya Minta itu. lagi Pak Anies untuk itu datang dari masyarakat sendiri. Jadi bukan dari relawan, tapi dari warga Jakarta sendiri. Dan itu benar-benar dari hati nurani rakyat Jakarta yang merasa bahwa Pak Anies ini harus kembali ke Jakarta karena mereka bahagia dengan hadirnya Pak Anies. Pak Anies itu ya. Oke. Nah ini kan saya dengar juga ada kegiatan BIMTEK nih Pak ya. Jadi jangan sampai tidak siap nih Ya, relawan sudah. untuk turun menjadi saksi Ya. gitu. Nah itu bagaimana perkembangannya Pak? Perkembangannya kita sudah lakukan pertemuan beberapa kali. Jadi karena kita juga suara yang sudah didapatkan itu supaya dijaga, maka warga-warga Jakarta itu RT RW juga kita sudah lakukan BIMTEK, ya, untuk saksi luar sementara ini. Oh saksi luar Karena ya. kita luar ya, karena kalau nanti sudah terbentuk partai, apakah nanti dia ambil dari partai atau dari relawan atau dari masyarakat, ya. Jadi kita sudah ada sumber dayanya. Ya, kalau memang kita dibuat jadi ini di saksi di dalam, boleh karena kita sudah siap, sudah dididik. Kalaupun nanti kita mendampingi saksi luar, kita juga sudah siap. Jadi Seperti itu. jadi udah ini ya. Kita jaga double. Jawaban ya. Oke. Kita jaga betul. Jaga. Jadi saksi luar saksi dalam siap ya Pak ya. Siap untuk Siap. berjuang. Siap Oke. untuk berjuang untuk Iya. memenangkan Pak Anies. Iya, nah ini tinggal kepingin tahu nih siapa ini kira-kira pasangan yang cocok buat Pak Anies nih sebagai cawagup nih Pak. Pengen tahu nih kita. Pasangannya itu seperti kata Pak Anies nanti dibicarakan sama partai pengusung.
Oh, Ya, jadi sampai saat ini partai pengusung itu ada PKS 18 kursi, kemudian Nasdem 10 kursi, jadi sudah 28 kursi. PKS 18, Nasdem berapa? 10. 10. Jadi kita sudah surplus 6 kursi lah. Oh, jadi kan 20 ya. 22. 22 ya. 22 kursi. Oh, jadi surplus 6 kursi. Itu belum masuk PKB. 10 Oh, kursi PKB lagi. untuk yang DPW-nya belum, Pak? Belum, tapi informasi yang kita dapat ya hampir fix lah, tinggal diumumkan. 99% katanya. 99%. Ya, kalau ditambah itu udah 38. Oh iya. Belum lagi kita sudah membangun komunikasi juga dengan PDI. Ya, kemungkinan ya PDI juga akan masuk. Iya. Itu yang diinformasikan juga oleh teman-teman kita Iya. PDI dan juga oleh Ibu Puan. Puan bilangnya di atas 50%. Di atas 50%. Iya. Jadi bisa juga masuk. Nah, kemarin PAN pun juga mau masuk juga, tetapi masih dengan bergen yang saklek gitu. Kalau Anjani menjadi wakil, kami hari ini juga akan keluar rekomendasi seperti itu. Jadi artinya Pak Anies ini sudah mulai akan banyak masuk karena melihat keterpilihan beliau sangat besar, ya. Kepuasannya itu kan hampir 85%. Iya, waktu Rakyat terakhir. Jakarta itu puas terhadap kinerja Pak Anies, dan survei-survei itu sampai saat ini indikator maupun Kompas itu sudah 43%. Nah, ini rencana pendaftarannya kapan, Pak, jatuhnya? Pendaftarannya itu Agustus ya, tadi saya sudah kirim ke Ibu. Oke. Ya, pendaftaran itu 25 September sampai 24 sampai 26 Agustus. Oh iya, ini pengumuman pendaftaran pasangan ya Pak ya. 27 sampai 29 pendaftaran pasangan calon. Ya, Ya ini pengumuman aja kan ya, tapi pendaftarannya 27 sampai 29 Agustus. 29. Nah ini kampanyenya cuman pendek sekali ya jadi ya. Biasanya kampanye itu 25 September sampai 23 November nanti coblosannya standar itu. Pilpres saja 3 bulan kan standar. 2,5 Pak, malah kurang. Ya sekitar itulah. Ya mudah-mudahan lah. Ini maksudnya kalau beruntungnya DKI ini orang masih suasananya masih hangat, amin itu kan masih belum lepas kan. Iya. Kita masih kepingin amin. Betul. Di daerah-daerah tuh masih amin gitu kan. Jadi kalau apalagi DKI sendiri ya diharapkan masih cukup tinggi gitu. Ya, Jadi, makanya kalau di Kompas maupun indikator ya dari 40 nama itu hanya muncul cuma 3 nama dan tetap nama Pak Anies paling tinggi. nomor duanya 39%. 39%. Ya. Kemudian Ahok itu 23 ya, 23 sekitar itu dan RK juga jauh di bawah itu. Iya. Gitu. Jadi kalau saya lihat Nah ini kembali ke ini Mas, tadi kan soal Cawagup ini kalau Nasdem kan sudah jelas memberikan kepada Anies, terserah Mas Anies mau pilih kan. Nah ini 10, nah PKS kan waktu itu masih ngajukan wakilnya Sohibul. Pak Sohibul Imam. Nah ini tinggal PKP dan PDIP nih kita mau tahu kira-kira PKP menyerahkan ke Anies nggak kira-kira? Belum. Iya, jadi nanti ya dibicarakan para elit partai lah. Elit partai ya. Tentunya setelah deklarasi ya sekarang kan sudah pasti Pak Anies. Tinggal masalah wakilnya aja nanti kumpullah para elit-elit pendukung itu. Tentunya pasti melihat calon ini yang pertama elektabilitasnya juga bagus. Iya. Ya. Lain Positif calon, jadi jangan sampai mencalonkan malah mengurangi suara kan. Iya itu makanya Jadi ini penting suara. banget ya ini. Ya, kapasitasnya juga. Iya betul. Jadi punya kapasitas bukan ujuk-ujuk baru 2 hari jadi ketua partai ya, jadi anggota kemudian ketua partai kemudian Mau jadi cawagup. Cawagup ya. Jadi kapasitasnya juga karena Jakarta ini kan
kota yang menengah atasnya itu, kaum menengahnya itu sangat tinggi. Ya, jadi tidak mudah. Ya, jadi tentunya punya kapasitas, kemudian mendukung pemenangan. Nah ini Tidak cocok dengan ya, Pak Anies, kan begitu. iya Nanti betul. elit partai itu yang diskusi. Ya, tentunya juga akan melihat juga lawannya juga nantinya. Lawannya siapa? Sampai hari ini belum muncul. Belum ini. Belum muncul ini. Ini kurang 3 minggu lagi nih kan. Sekarang tanggal 1 Agustus. Nah, pengumuman 24 sampai 26 kan ya. Iya. Nah, ini kurang 23 hari ini belum ada lawan nih. Iya, betul. Maksudnya belum ada penegasan dari lawan Anies ini, belum ada yang positif ya Pak sampai hari ini. Yang sekarang ini baru positif baru Pak Anies. Baru Pak Anies ya. Pak Anies sudah malah kelebihan banyak partai sebenarnya. Iya. Gitu. Ini Yang kalau belum ada, kalau dari Kim saja belum muncul. Tadinya mengharapkan Pak Ridwan Kamil untuk maju, iya. tetapi suaranya begitu muncul Pak Anies nggak naik. Ya. Dikembal. Sedangkan di Jawa Barat 50% Iya. lebih suaranya Pak RK. Ridwan Jadi Kamil ya. logikanya itu Lebih baik. di sini dia nomor 3, di sana nomor 1. Iya. Sedangkan DPT Jawa Barat itu hampir 40 juta. Ya kan? Betul. Mencari Jakarta yang nggak pasti atau yang Jawa Barat yang udah Dan, pasti. jaraknya juga maksudnya DPT-nya pun sangat besar. Iya. Wilayah yang sangat besar, penduduknya terpadat kan. Ya. Nah, akhirnya tentunya Golkar juga tidak memberikan, kecuali memang nomor 1 juga di Jakarta ya pasti dimajukan. Ini nomor 3 malah kalah dari Ahok. Iya. Seperti itu. Iya. Ini Pak Iwan nih saya lihat nih pakai kaos Persija nih. Wah, ini hubungannya apa ini Pak? Bisa diceritakan nih. Ya ini memang kita pendukung Jakarta kan. Iya. Ya, harus Persija Bu. Persija ya. Ya. Soalnya saya lihat dulu memang Persija waktu menang itu ya, mereka diarahkan ke balai kota ya. Betul. Itu luar biasa itu. Itu kan bapaknya Persija. Persija ya. JIS itu dibangun khusus untuk Persija Bu. Ya. Saya punya kandang. Kalau kita datang ke MU, saya pernah nonton juga Barcelona, ya. Di sana ya Di langsung sana, ya. Langsung. Itu ada stadionnya Barcelona. Jangan sampai Persija nggak punya stadion gitu. Iya. Setelah Lebak Bulus digusur, ya kan, untuk Transjakarta, harusnya ada kan? Iya. Itu JIS itulah Iya. base camp-nya. Jadi dari pemain Persija senang dong ya kalau Mas iya, Anies balik ya. Semangat latihannya Semangat. juga, kan. Iya, dan semua itu Nah, kan harus menang nanti supaya mereka tidak- sudah usia untuk mencoba semua kan itu. betul. Ya, Nah, itu dan dia. juga iya. Tentunya juga Persija juga punya kepentingan. Tidak mungkin memberikan orang lain masuk. Ya kan? Ya. Memenangkan Jakarta. Ya, ini- Soal persetujuan Ya. Persija seperti Iya. itu. Jadi ini kansnya ya. Ya. Oke, ini Mas jadi pemirsa TV Masyumi kita melihat banyak kans-kans yang diraih oleh Anies di dalam kembali menjadi DKJ 1 ya. Ya. Jadi ini kita para relawan sangat optimis bahwa Anies bisa kembali memenangkan DKI. Dan ini saya minta closing statementnya dari Mas Iwan. Apa ini yang akan disampaikan ke seluruh relawan pendukung Anies yang di DKJ? Silakan. Ya, terima kasih Bu Utari. Jadi ini relawan dan warga Jakarta. Tepatnya itu warga Jakarta Bu ya. Sekarang kita menamakan warga Jakarta. Warga Jakarta. Kita sama-sama memenangkan Pak Anies di Jakarta karena untuk melanjutkan kerja-kerja untuk membahagiakan warganya. Ya, Oke. karena Pak Anies itu datang untuk memimpin DKJ itu untuk membahagiakan warga Jakarta dengan semua fasilitas yang sudah diberikan. Transportasi yang sangat memadai, ya, sangat bagus, ya, sangat memanusiakan, ya, dan juga banyak memberikan fasilitas seperti KJP, KJMU, ya, banyak hal. Nantinya kita akan
warga Jakarta akan lebih banyak mendapatkan kebahagiaan baru. Jadi mari kita memenangkan Pak Anies, baik itu relawan, warga, seluruh masyarakat Jakarta. Mari kita bahu-membahu memenangkan kembali Pak Anies menjadi pemimpin Jakarta agar kita sama-sama bahagia menjadi warga Jakarta. Seperti Jadi itu. makin maju kotanya. Makin baju katanya, makin bahagia warga. Iya, terima kasih Pak Iwan Tarigan dan iya. juga pemirsa TV Masyumi atas perhatiannya dalam acara ini. Jadi kita semua berdoa agar Mas Anies kembali memimpin DKJ. Sekali lagi terima kasih Mas Iwan Terima atas kasih, kehadiran Bu di Tari. studio. Mungkin kita akan kembali mengundang Mas Iwan kalau kondisinya makin sudah memanas ya. Siap, Oke. ya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.